Shalom God Lovers. Pujian yang dinaikkan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan akan menggerakkan hati Tuhan dan mengubah hidup kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Salam God Lovers, dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah hal penting dalam pelayanan Kristus. Nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 23 sampai dengan 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Saudaraku terkasih, setelah menetapkan 12 rasul, di perikop ini sebelum 12 rasul itu melayani, Tuhan memberikan prinsip pelayanan. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam prinsip pelayanan ini. Yang pertama, sifat pelayanan Tuhan Yesus adalah teologi yang berinkarnasi. Ya, teologi yang berinkarnasi. Ada belas kasihan. Yesus berkeliling, tidak pasif, Ia mendatangi manusia. Yosefus berkata bahwa di sekitar Galilea ada sekitar 200 desa. Bayangkan, di sekitar Galilea ada sekitar 200 desa. Ya, Tuhan Yesus berkeliling di desa-desa itu. Di situ Ia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah,
dan melenyapkan berbagai penyakit. Nah, teologi inkarnasi adalah teologi yang berinisiatif. Jika kita melihat pelayanan dokter, ya, itu mulia, saudara. Ya, saya tidak sedang merendahkan profesi kedokteran, tidak. Ini adalah pekerjaan yang mulia, tapi saudara harus lihat, ya. Yang sakit datang. Namun dalam teologi inkarnasi, kitalah yang mendatangi orang sakit. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari Adam. Ya, siapa butuh siapa? Ya. Kita sakit, Tuhan datang kepada kita. Ya. Kita berdosa, Tuhan ambil bagian, datang untuk menebus setiap dosa kita. Ya, siapa butuh siapa? Bukankah seharusnya manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan? Ketika Allah mencari Adam, dia bukan menyambut Allah, tetapi bersembunyi, saudara. Adam bersembunyi. Lalu ketika Adam ditanya mengapa dia makan buah di tengah-tengah taman ini, Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan memberikannya kepadaku. Bayangkan, saudara, Adam menyalahkan Tuhan. Ya, saudara mungkin kenal dengan teolog, ya. Luther berkata, dosa Adam yang pertama-tama bukan ketidaktaatan, tetapi menyalahkan Tuhan. Adam salahkan Hawa. Hawa salahkan ular yang diizinkan masuk oleh Tuhan di taman yang mereka tempati. Jadi mereka menyalahkan Tuhan lagi dan lagi. Ya. Jadi kita melihat dalam teologi inkarnasi sudah datang malah disalahkan lagi. Aduh, bagaimana ini ya? Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus datang dicaci maki, disalibkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bahkan keluarganya sendiri berpikir bahwa ia gila. Maka pastilah butuh pengorbanan yang luar biasa. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tetap mau datang ke dalam dunia ini, saudara? Pengorbanan itu didasarkan kepada cinta kasih. Ya, jadi belas kasihan harus mendasari pelayanan kita. Kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu sudah kembali. Lalu yang hilang adalah yang sulung. Ketika ayah menyambut anak yang bungsu, kita melihat anak yang sulung menolak untuk menerima kembali anugerah. Tapi masalah dia bukan hanya di situ, saudara. Ketika anak bungsu itu hilang, anak yang sulung itu seharusnya mencari adiknya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Ketika Tuhan Yesus dengan orang Farisi, masalah makan minum dengan orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur, maka yang seharusnya mencari orang-orang yang berdosa ini, tapi mereka tidak melakukannya, malah menggerutu. Ya, tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudaraku terkasih, kita melihat dua macam dosa. Pertama adalah pelanggaran-pelanggaran, dalam bahasa aslinya adalah paraptoma. Artinya apa? Ya, pelanggaran-pelanggaran. Ya, saudaraku, kita melakukan mencuri misalkan, lalu membunuh, lalu berbohong dan berzina. Ya, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang pertama. Tapi dosa yang kedua, dosa-dosa ya aslinya adalah hamartia, artinya miss the target. Ya, kita tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Maka ini juga merupakan sebuah dosa. Tuhan telah menetapkan kebaikan sebagai target. Ingat ya, Tuhan telah menetapkan kebaikan sebagai target. Lalu kita tidak mencapai target kebaikan itu, maka kita telah berdosa. Jadi dosa bukan hanya melakukan kejahatan saja, tetapi tidak mencapai kebaikan yang telah Tuhan tetapkan, itu merupakan dosa, saudara. Jadi ketika kita tidak menginjili, itu adalah dosa. Ketika tidak melayani Tuhan, itu dosa. Ketika tahu ada perbuatan jahat, lalu kita diam, maka kita telah berdosa. Ketika kita melihat saudara kita tidur di pinggir jurang, ya, kita tidak membangunkan dia,
lalu dia jatuh dan mati, maka kita sudah berdosa. Setelah Kain membunuh adiknya, ya, Habel, Tuhan tanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Dia jawab, "Aku tidak tahu." Ini dosa yang pertama. Lalu dia mengatakan, "Akukah penjaga adikku?" Nah, saudaraku terkasih, ini dosa yang kedua. Kalau anak kita berbuat jahat, kita tidak menegur, itu dosa. Ketika kita tidak punya belas kasihan, itu juga kita sedang berdosa. Kita ingat pertobatan Saulus, saudara. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Ananias dan berkata, "Pergilah, doakan yang namanya Saulus, sekarang dalam keadaan buta." Lalu Ananias berkata, "Tuhan, tidak tahukah engkau dia begitu jahat kepada jemaat Tuhan?" Ketika tidak ada belas kasihan, itu juga dosa. Ketika Saulus kurang bisa diterima oleh rasul-rasul yang lain, jika ini adalah pertobatan yang sejati, maka boleh saja. Tetapi ada hal kedua. Mengapa mereka tidak begitu menerima Paulus? Karena orang ini sudah berdosa. Menganiaya orang Kristen. Ketika Stefanus dirajam, dia adalah saksi yang pertama. Kita sudah berdosa, saudara. Jika tidak punya belas kasihan, ada seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Ya, ini begitu banyak. Kira-kira 20 tahun yang lalu jumlahnya ya 45 miliar rupiah lah kalau dirupiahin misalkan ya. Hamba ini tidak bisa bayar dan raja kasihan maka dihapus semua hutangnya. Ya, begitu mulia sekali hati raja ini. Lalu setelah itu hamba itu keluar. Ada hamba lain yang hutang kepada dia hanya 100 dinar 20 tahun yang lalu. Jumlahnya hanya mungkin 75.000 rupiah begitu ya. Seharusnya dia begitu mudah menghapus hutang hamba itu kepadanya. Tapi dia malah mencekik hamba ini, lalu menjebloskan hamba ini ke dalam penjara. Nah, berita ini terdengar oleh raja. Maka raja memanggil hamba itu dan dia mengatakan dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat 33. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Jikalau kita adalah orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Ya. Lalu raja memanggil hamba itu dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Ini bukan berarti keselamatan itu bisa hilang ya saudara. Tetapi arti dari cerita ini adalah hamba ini sebetulnya belum pernah ditebus. Hutangnya yang begitu besar belum pernah diampuni. Ya. Jikalau hutangnya dihapus oleh Tuhan, maka dia harusnya mempunyai hati untuk berbelas kasihan. Jika kita melihat 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Ini bukan etika anak-anak Tuhan, ya. Yesus berkata, hukum yang terutama dari semua kitab para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kunci kita menjawab 10 hukum Taurat itu adalah kita harus mengasihi, saudara. Kita tidak cukup hanya dengan tidak berbuat jahat, ya, karena banyak orang sekali berpikir begini, yang penting saya tidak berbuat jahat, udah cukup baik begitu ya. Tidak, saudara. Tetapi kita harus mengasihi mereka. Ketika mereka berbuat jahat, ya kita harus menegur dan membawa mereka kepada jalan Tuhan. Inilah teologi inkarnasi itu, saudara. Teologi yang memiliki satu pengorbanan yang didasarkan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus berkeliling untuk mengajar dan memberitakan kerajaan Allah serta melenyapkan penyakit. Nah, inilah ya yang saya bisa gambarkan tentang teologi inkarnasi ini, saudara. Ya, kita akan lanjut lagi ya di dalam penelaahan yang kedua. Inilah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Bertemu lagi ya di hari berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mau terus Tuhan menjadi anak-Mu yang setia. Kami mau Engkau pelihara dan kami mau melayani-Mu Tuhan, seperti apa yang Engkau contohkan Tuhan. Kami mau berbelas kasihan Tuhan kepada siapapun Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan video ini Tuhan. Taruh hikmat-Mu, taruh belas kasihan kepada mereka semua agar bisa mengasihi sesamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati dengan video ini bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.